Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja mempedomani, menghayati, melaksanakan, mengejawantahkan, memanifestasikan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, sungguh menarik tentang kegiatan sepak terjang yang sangat indah yang dirintis oleh Institut Leimina. Dan lembaga ini sangat konsen pada literasi antar budaya agama. Mengundang dari berbagai tokoh dunia, termasuk di dalamnya tokoh-tokoh yang ada di lembaga resmi pemerintah dan tokoh-tokoh agama, kepercayaan, budaya yang tersebar di lembaga-lembaga non-pemerintah. Sungguh, sajian yang senantiasa menarik. Meskipun harus jujur diakui bahwa begitu banyaknya tokoh-tokoh yang memberikan presentasi sehingga terkadang peserta, terutama yang mengikuti webinar, harus sabar untuk antri mendapatkan jawaban atas pertanyaan ataupun argumentasi. Namun semuanya itu tidak mengurangi kebanggaan kita, bangsa Indonesia memiliki salah satunya adalah Institut Leimina yang senantiasa bekerja dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenhum. Ya, ini singkatan-singkatan di era reformasi lebih banyak gitu. Jadi kalau salah mohon maaf. Ada hal yang menarik, terutama di hari kedua kemarin, yaitu tanggal 13-14. Mengapa terutama di hari kedua? Karena di hari pertama banyak sekali gangguan-gangguan yang berkaitan dengan tata terhubungan atau sinyal. Sehingga kami yang berada di daerah kurang bisa mengikuti secara utuh paripurna. Namun pada sesi kedua di tanggal 14 November 2023 bisa mengikuti dengan baik dan paripurna. Ada hal yang menarik ketika Duta Besar luar biasa dari Gambia menyampaikan satu kata bijak, yakni saya datang, kita ada. Nah, ini sangat mirip sekali dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang disampaikan oleh para pembicara dari Indonesia. Dan tak ketinggalan, dari Indonesia juga mengirim kiai dari atau kiai sepuh dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, kemudian
tokoh Muhammadiyah diwakili oleh Profesor Dr. Mukti Fajar. Keduanya dan juga pembicara yang lain mengutip kalimat lita'aruf. Kemudian dari Malaysia, Profesor Dr. Azam menyampaikan hikmah. Namun lagi-lagi beliau-beliau yang berangkat dari agama, termasuk Ibu Huta Barat, menyampaikan dari aspek Nasrani, ini masih belum gayung bersambut dengan saudara-saudara kita dari Belanda dan juga negara-negara lain. Sehingga kata hikmah itu yang terutama disampaikan oleh Profesor Dr. Azam dari Malaysia tidak mendapatkan gayung bersambut. Atau mungkin kami berprasangka positif bahwa masing-masing individu memang telah membawa bekal tulisan yang sangat layak dan bijak untuk disampaikan di forum konferensi internasional tersebut. Lagi-lagi, semua itu adalah keniscayaan karena sudah terjadi, sudah disampaikan di dalam satu forum tanggal 13 dan 14 November, dan semuanya yang lebih penting, semuanya, baik panelis maupun audiens, tidak ada satupun kalimat yang mencela, apalagi menista. Tidak ada kalimat yang menyinggung rasa keberagaman, rasa berkebudayaan, rasa berbudaya, rasa berperadaban di antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah keindahan. Dan kami pun di kampung merasakan itu ketika kami berbicara dengan para pendeta Bante, Romo, Frater, Suhu, sesepuh kepercayaan atau penghayat ketika ada di Dhamma TV, baik live di studio maupun di tempat-tempat umum seperti mall. Jadi sebenarnya di tingkat orang-orang yang kami anggap begitu sudah menikmati hikmat atau hikmah, meskipun tidak menyebut kata hikmah, yakni hikmah kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah atau Allah Sang Yang Widi dan seterusnya, maka orang itu sampai pada puncak kedewasaan. Karena itulah kami mengapresiasi kata hikmat yang terulang. Kalau kita googling 220 di dalam Alkitab. Tapi kalau kami baca, mudah-mudahan tidak salah, terulang 335 kali kata hikmat di dalam Alkitab. Kemudian di dalam Al-Quran, kata hikmat yang secara langsung tidak termasuk kata jadian dan seterusnya. Jadi kata pokok dalam hikmat itu 20 kali. Di antaranya yang satu kali itu adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Jika saja peserta konferensi itu memahami dari masing-masing kitab suci, agamanya, dan kepercayaannya, peradabannya, maka akan lebih inklusif lagi. Mengapa kami sebutkan lebih inklusif? Karena hikmat itu yang ada di dalam Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Tipitaka, Bhagavad Gita, Sabto Dharma, ya, Sisu, mudah-mudahan saya tidak salah, mohon maaf kalau salah ya.
di dalam agama Konghucu, semuanya memiliki hal yang sama esensinya, yakni adalah berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan berhikmat kepada dunia. Kita coba simak bersama-sama, yakni adalah Alkitab, Amsal 3 sampai dengan 5. Manusia tidak mendapatkan hikmat etis dan rohani dengan sendirinya. Mereka harus terlebih dahulu mengakui Allah. Ini mohon maaf kami sampaikan dengan bahasa saudara kita. Dalam segala jalan mereka. Dan Allah akan meluruskan jalan mereka. Nah, di dalam Al-Quran tadi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 269, dia memberi hikmat kepada siapa yang dikehendaki. Dia Allah. Siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada satupun yang dapat mengambil hikmah, kecuali orang-orang yang berakal waras atau sehat. Kalau berakal itu pasti sehat. Tapi orang yang sehat belum tentu berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah perlu, ya mudah-mudahan Institut Lemina yang sudah memulainya mendunia, ada kajian khusus tentang human dignity, tapi perspektifnya adalah perspektif hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa dan perspektif dunia yang di dalam insya Allah Ayub, ya, Ayub 5 kalau tidak salah 12, ya kalau salah mohon maaf ya, dikatakan bahwa yang berhikmat kepada dunia itu pasti dosa. Demikian juga di dalam Al-Quran. Siapa yang meninggalkan Allah dalam satu detik, maka dia ada dalam kekufuran. Jadi orang yang beriman itu tandanya, menurut sabda Rasulullah Muhammad SAW, berangkat ke masjid, pulang dari masjid. Sementara di hadis yang lain dikatakan bahwa orang yang berhikmat kepada Allah, yang beriman itu adalah orang yang meyakini wajuilat lial fil ardi tahuran masjidah. Jadi masjid itu bukan sekedar bangunan, tapi seluruh hamparan bumi dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya itu adalah tempat bersujud. Maknanya guratan tangan, sampean lisan, tapak kaki itu adalah menapaki tempat suci. Maknanya bahwa setiap orang yang berhikmat ketika dikontraskan dengan atau ditautkan lebih tepatnya dengan human dignity atau hak asasi manusia, maka orang ini lisannya tidak pernah akan menyakitkan, karyanya tidak akan pernah menista, tapak kakinya tidak akan pernah dipakai berjalan untuk memaki, apalagi memusuhi. Cukup menggembirakan kemarin karena juga disinggung tentang perang antara Ukraina atau Ukraine dengan Rusia yang oleh PBB diberikan koridor hak asasi, sementara perang antara atau invasi Israel pada Palestina itu tidak diberikan koridor hak asasi. Inilah standar ganda yang niscaya wajib, kalau bahasa Islam fardhu ain, diluluh lantakkan dari peradaban organisasi bangsa-bangsa. Jangan sampai organisasi bangsa-bangsa itu menjadi organisasi satu bangsa saja. Karena itulah Bung Karno protes dengan mendirikan organisasi non-blok.
Karena ketika berada di PBB, Bung Karno sampai pernah Indonesia diajak keluar, ya, jadi memang keluar dari PBB karena tidak sesuai dengan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di alinea pertama. Jadi kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu segala bentuk penjajahan maka harus dimusnahkan dari dunia ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apapun alasannya perang, itu tidak ada pri kemanusiaan dan pri keadilan. Perang untuk membela martabat bangsa dan negara keharusan, tetapi menginvasi bangsa negara lain adalah kenistaan. Kami akhiri dengan sabdana, yaitu syair dalam 7 pesona yang sudah kami gurat berdasarkan Alkitab yang ke-13.024 sampai 13.056. Kami ambil dari Alkitab, yakni hikmat, menjadi sabdana 33 judul, dan judul yang pertama sudah kami gurat dalam bentuk lagu. Bekerjasama antara kami, penulis, ya, lirik atau sabdana, dan ananda kami yang ada di Fakultas Ilmu Budaya, kemudian mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang di Ilmu Budaya itu di Universitas Brawijaya. Bisa dinikmati di dalam kanal Hikmatologi, khususnya lagu Hikmat bagian pertama. Ini yang kami sampaikan adalah hikmat ke-13.031, yakni hikmat bagian yang ke-8. Mohon maaf kami eja dengan lisan kami yang terbiasa dengan Al-Quran, ya, jadi bukan Allah, tapi Allah. Tapi jika memang kami harus, maka tidak mengapa kami harus mengatakan Allah, ya. Tetapi batin kami adalah batin Allah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kami. Atau sebaiknya kami langsung dua-duanya. Allah atau Allah tidak memberi hikmat Ayub secara sembarangan bagi yang tak berpengalaman hikmat dalam kegunaan. Orang benar mengatakan hikmat dan lidahnya berkeadilan. Hikmat, hati merenung memikirkan kemahabesaran ayat ciptaan Tuhan. Hikmat mati ditinggal orang dungu dan berkebodohan. Kebenaran dalam hati. Allah memberi hikmat keistimewaan. Pemimpin memberi penjelasan hikmah kepada orang terdewasakan. Kampung Celaket Diningrat, Kota Malang, pukul 5.50 sampai 53 menit, tanggal 23 Mei 2021. Mudah-mudahan, khususnya karena ini refleksi pada agenda Institut Lemina dan Kemenhun, maka mudah-mudahan ke depan ada agenda khusus yang membahas hikmat. Karena di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab, hikmat itu sekali lagi terbagi dua. Hikmat kepada Allah, berarti kita harus meyakini adanya Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan hikmat kepada manusia atau kepada dunia, di mana kita tidak terikat dengan Allah Tuhan yang Maha Esa, tetapi hanya semata-mata terikat pada dunia. Dalam syariat Islam difirmankan bahwa siapa yang mencari akhirat, termasuk dalam hadis, maka dia akan diberikan dunia. Tetapi siapa yang mencari dunia, dia tidak mendapatkan.
Semoga refleksi atas Kongres Internasional yang dilaksanakan oleh Institut Lemina dan Kemenhum Republik Indonesia makin lama makin memberikan warna yang betul-betul bernas pada agama, kepercayaan, dan Pancasila. Karena ketiga-tiganya kait berkelindan tak bisa dipisahkan. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Maaf atas segala kekurangan. Tegur sapa bijaksana tentu adalah harapan sesama. Alhamdulillahirabbil alamin.